Aisyah adalah putri seorang ustaz terpandang yang memilih menikah dengan si marbot masjid miskin. Pernikahan mereka menjadi bahan gunjingan warga yang tak rela putri ustaz turun derajat. Namun, di balik hinaan itu, si membuktikan iman dan kesabarannya. Puncaknya, ketika dia difitnah mencuri uang kas masjid. Dengan sabar, si membersihkan namanya. Setahun setelah pernikahan, semua orang menyadari kemuliaan seseorang tak diukur harta, tetapi keikhlasan hati. Hujan rintik sore itu membasahi halaman Masjid Al-Huda, masjid tua di kampung tempat Aisyah lahir dan tumbuh. Di beranda masjid, beberapa orang duduk berdesakan. Berbicara pelan namun nadanya jelas sekali menusuk telinga siapapun yang mendengar. "Masak iya, anak Ustaz Karim nikah sama marbot?" bisik seorang ibu yang kerudungnya setengah terlepas karena terburu-buru datang. "Iya, Bu. Katanya nikahnya mendadak, gak pakai pesta segala. Ya Allah, padahal bisa dapat ustadz muda yang kaya. Malah milih Zi, tukang sapu masjid." Yang lain menutup mulutnya sambil menahan tawa kecil di dalam masjid. Aisyah duduk bersimpuh di depan ayahnya. Ustaz Karim, tangannya gemetar. Keringat dingin merembes di telapak. Gaun putihnya sederhana sekali, hanya kain brokat yang dijahit sendiri oleh ibunya sebulan lalu. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi senyumnya tetap terjaga. Meski berusaha menutupi suara hatinya yang gamang. Sai duduk tak jauh dari situ. Sarungnya rapi, kemeja putih polosnya terlihat pas di badan. Kopiah hitam yang dipakainya tampak sudah pudar warnanya. Tapi dia memakainya dengan penuh kebanggaan. Wajahnya berseri-seri, meski peluh menetes dari pelipis. Sesekali dia menatap Aisyah, lalu buru-buru menunduk lagi, takut orang-orang salah. Sangka saat ijab kabul dilafazkan, suara hujan makin deras. Suara gemuruh di atap seng masjid seperti menutupi gumaman orang-orang di luar. Aisyah memejamkan mata. Hatinya bergetar saat mendengar suara Si mengucap janji di hadapan ayahnya. "Saya terima nikahnya Aisyah binti Karim dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai," suara Si tegas. Tapi di ujungnya terdengar bergetar. Semua saksi mengangguk. Suara sah bergema. Di luar, bisik-bisik semakin riuh. Selepas akad, tak ada pesta besar. Hanya tumpeng sederhana di serambi masjid. Beberapa ibu sibuk membungkus nasi untuk dibawa pulang sabajian piropura, memuji sambil menatap Aisyah dengan mata penuh tanda tanya. Aisyah tersenyum, meski perutnya perih menahan getir. Malam itu, Sai menggandeng tangan Aisyah keluar masjid. Hujan sudah reda, tapi jalanan becek. Langkah mereka pelan, menembus gelap kampung. Rumah baru mereka tak jauh, hanya rumah kayu kecil peninggalan orang tua Zi. Catnya sudah terkelupas di sana-sini. Pagar kayunya reot, tapi di terasnya lampu. Gantung kuning temara memancarkan kehangatan. Begitu pintu dibuka, aroma kayu basah dan karpet lusuh langsung menyambut. Aisyah menatap sekeliling. Ada satu lemari tua, satu ranjang kayu dengan kasur tipis, dan rak buku kecil berisi beberapa kitab usang. "Maaf, rumahnya cuma begini." Ya, Si menatap istrinya penuh rasa bersalah. Aisyah menoleh, tersenyum tipis. "Aku gak butuh istana kok, Zai. Aku cuma butuh kamu sabar sama aku." Zai tertawa pelan, menahan air mata. Mereka saling bertatapan. Tidak ada lilin romantis, tidak ada ranjang empuk. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin malam yang jadi saksi. Seminggu berlalu, sejak akad, kehidupan rumah tangga mereka berjalan pelan. Pagi-pagi, Si sudah berangkat ke masjid, menyapu halaman, mengepel lantai, menyiapkan air wudhu. Esok kadang ikut membawakan termos teh. Beberapa jemaah lewat pura-pura tak melihat. Beberapa lagi berbisik keras-keras. "Itu anak ustaz ya? Kasihan amat, pagi-pagi bawa termos, kayak pembantu." Aisyah pura-pura tuli. Si menatapnya dari jauh, melempar senyum yang berusaha menguatkan. Kadang Aisyah balas senyum, kadang dia hanya menunduk menahan malu. Saat pulang ke rumah, Aisyah memandangi jemuran mereka yang cuma berisi beberapa potong baju pudar. Kadang dia duduk di beranda, menatap jalan kampung yang sepi. Sesekali teman lamanya datang, tapi hanya untuk menanyakan hal sama. "Kok kamu tega banget, Syah? Kamu kan bisa nikah sama siapa aja." Kalimat itu terus terngiang di telinga Aisyah setiap malam. Si selalu pulang sore dengan baju basah keringat, bau tanah dan debu menempel di lengannya. Tapi dia selalu tersenyum. Suatu malam, Aisyah tak kuasa lagi menahan. Di atas sajadah yang usang,
Dia menangis. Si baru saja pulang dari masjid. Mendengar isak pelan itu. Pelan-pelan dia duduk di samping Aisyah. "Kamu nyesel ya?" tanya Zi pelan. Matanya menatap sajadah. Aisyah tak menjawab. Dia hanya menggeleng lemah. Air matanya membasahi pipi. Si menggenggam tangannya. "Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Aku gak akan marah. Aku cuma pengen kamu bahagia." Aisyah mendongak. Menatap Zi dengan mata sembab. "Jangan pernah ngomong gitu lagi, Zai. Aku gak nyesel. Aku cuma capek." Si menarik napas panjang. Dilusnya punggung tangan Aisyah. "Aku janji. Ya, aku bakal bikin kamu bangga. Aku gak punya apa-apa. Tapi aku punya doa." Aisyah tersenyum dalam tangis. Malam itu mereka saling menggenggam jemari di bawah temaram lampu minyak. Tak ada janji muluk, hanya sepasang hati yang berusaha saling menguatkan di antara cibiran dunia. Hari-hari berlalu. Cibiran belum juga reda, tapi Zai tetap sama. Bangun sebelum subuh, membersihkan masjid, menggayar anak-anak, ngaji gratis di Serambi. Saya mulai ikut membantu, meski masih sering mendengar suara-suara sumbang di belakang punggungnya. Kasihan, hidup di rumah reyot gitu, punya mertua ustadz besar, kok malah inggemis-inggemis jadi marbot? Setiap kata itu bagai pisau, tapi disela pedihnya. Aisyah melihat Si tak pernah mengeluh. Setiap sujud Si, setiap tasbihnya, selalu terdengar lirih. "Ya Allah, cukupkanlah aku, agar aku bisa menjaga Aisyah." Kadang, Aisyah terbangun tengah malam. Dia melihat Si masih di atas sajadah. Mukanya basah air wudhu, bibirnya bergetar membaca doa. Ada rasa perih sekaligus hangat di hati Aisyah. Pelan-pelan, dia sadar bahwa di balik rumah reyot dan baju lusuh Si, ada hati yang begitu sabar dan lapang. Disinilah Aisyah mulai menata keyakinannya kembali. Meski jalannya masih panjang, dia memilih tetap di samping Si. Sebab dia tahu, di balik hinaan, akan ada sesuatu yang indah menunggu. Dan malam itu, di bawah lampu minyak yang berkedip lemah, Aisyah berbisik di dada Sai. "Aku gak akan kemana-mana. Kita lewatin semua ini bareng-bareng." Zai hanya menjawab dengan senyum, lalu menatap langit-langit rumah kayu mereka. Pagi Zai, tak ada hal yang lebih indah di dunia ini, selain punya istri yang mau tetap tinggal, meski semua orang menyuruhnya pergi. Di luar, hujan turun lagi, mengetuk genteng reyot rumah kecil itu. Tapi di dalamnya, doa dua hati sedang terbang, menembus langit malam. 1 tahun sudah berlalu sejak Aisyah mengucap janji di hadapan ayahnya. Waktu berjalan pelan, seperti air hujan yang menetes satu-satu di atap seng rumah mereka. Tiap tetesnya seperti menghapus sedikit demi sedikit luka-luka kecil di hati Aisyah. Tapi, bukan berarti badai sudah berlalu. Cibiran masih sering mampir, walau nadanya mulai pelan. Orang-orang kini lebih suka berbisik di pojok warung kopi atau di teras musala selepas salat maghrib. "Lihat tuh, saya sekarang ngajar ngaji di mana-mana. Sok alim. Padahal dulu kan cuma tukang sapu masjid. Tapi katanya Ustadz Karim sekarang malah sering bilang, Zai itu anaknya sendiri. Masa iya sih? Pasti ada maunya." Aisyah sudah belajar menutup telinga. Tapi entah kenapa, kalimat itu tetap suka menembus celah hatinya. Seperti malam ini, saat ia duduk sendiri di beranda rumah kayu mereka. Dingin merembes dari celah lantai papan, menembus telapak kakinya. Dari keyohan, terlihat Si berjalan pulang. Pundaknya sedikit bungkuk, menahan tas berisi kitab, baju koko putihnya basah, terkena gerimis. Langkahnya pelan, tapi senyum di wajahnya tetap utuh. Begitu sampai di beranda, Zi langsung duduk di samping Aisyah. Ia menurunkan tas, merapikan letak pecinya, lalu menatap istrinya sambil mengusap pipi Aisyah yang dingin kenopa di luar. "Masuklah, ya, dingin begini bisa masuk angin," bisiknya pelan. Aisyah hanya menggeleng. "Aku cuma mau nunggu kamu pulang." Sai tersenyum. Ia menarik tangan Aisyah, meletakkannya di atas lututnya. Hujan tipis masih turun, membasahi ujung atap. Di kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan. "Kamu tahu nggak ya, hari ini anak-anak Naji minta belajar lebih lama. Katanya, mereka suka cara aku cerita," kata Zai pelan, matanya berbinar seperti anak kecil. Aisyah balas menatap, meski senyum di bibirnya sedikit dipaksakan. "Baguslah, Sai. Aku senang." Tapi di balik kata-kata Nia, Aisyah tahu persis. Gaji sih tak seberapa. Mereka masih makan seadanya. Kadang hanya nasi dengan telur dadar. Kadang Zi sengaja bilang sudah kenyang. Padahal dia sengaja menyisakan porsi untuk Aisyah. Suatu sore, saat Aisyah pulang dari belanja sayur di warung depan gang,
ia mendengar dua ibu-ibu sedang bergosip. Mereka berdiri di tepi jalan, pura-pura memilih cabai di nampan pedagang itu. Saya ya, aduh, cantik-cantik kok kayak gitu hidupnya. Kasihan, makanya jangan sok suci. Nikah sama Marbot, hasilnya ya begini. Gak punya apa-apa. Aisyah menunduk. Langkahnya makin cepat. Di dalam dadanya ada sesuatu yang panas. Sampai di rumah, ia langsung meletakkan sayur di dapur, lalu menatap wajahnya di cermin. Rambutnya sudah sedikit kusut, wajahnya pucat, matanya berkokeh-kokah. Dalam hati, dia ingin marah, bukan pada tapi pada dirinya sendiri. Kenapa dia masih saja peduli pada omongan orang? Bukankah sejak awal dia sudah siap? Malam itu, hujan turun deras. Duduk di ruang tamu kecil, menulisi papan tulis dengan kapur. Besok dia berencana mengajar anak-anak ngaji di musala sebelah. Aisyah berdiri di belakangnya, memperhatikan punggung yang basah keringat. Panggilnya lirih. Menoleh, tersenyum. Apa kamu gak capek? Kamu kerja dari pagi, ngajarin anak-anak, kadang gak dibayar. Hanya tertawa pelan. Aku gak nyari bayarannya. Ya, kalau anak-anak bisa baca Quran, itu cukup buat aku. Aisyah menarik napas panjang. Matanya panas. Tapi aku capek, Zai. Aku capek dengar orang ngomongin kita. Zai terdiam. Kapur di tangannya jatuh ke lantai. Hujan di luar terdengar makin deras, seolah memukul-mukul atap rumah reot mereka. Kamu, Naisel, tanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aisyah menggeleng cepat, air matanya jatuh. Bukan nyesel, aku cuma lelah. Berdiri, mendekat, lalu memeluk Aisyah erat. Dadanya yang hangat menenangkan gemetar. Di bahu Aisyah. Kamu gak sendiri ya? Capekmu, capekku juga. Kamu marah, marahku juga. Kamu malu, aku yang minta maaf. Aisyah membenamkan wajah di dada Zai, menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Aisyah merasa benar-benar rapuh. Semua topeng kuatnya runtuh di dada Zaidon di Sicilat. Puncak luka mereka malam itu, sekaligus awal dari sembuhnya hati beberapa bulan setelah malam hujan itu. Pelan-pelan keadaan berubah. Tanpa mereka sadari, cerita sebagai Marbot yang tulus mulai terdengar ke kampung sebelah. Anak-anak ngaji makin banyak. Orang-orang tua yang dulu mencibir pelen-pelen datang mengantar anaknya. Suatu hari, dipanggil ke rumah Pak RW. Aisyah menunggunya di beranda. Jantungnya berdegup kencang. Zai pulang dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan haru. Ayah mau ngapain manggil kamu, Zai? Tanya Aisyah cepat-cepat. Duduk di tangga kayu, menatap istrinya dengan mata berkokeh-kokaka. Kata Pak RW, musala mau direnovasi. Mereka mau aku jadi pengurusnya. Dan, katanya, honor ngajiku dinaikkan. Aisyah menutup mulutnya. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata getir, melainkan lega. Doa Zai perlahan dijawab. Tak berhenti di situ. Beberapa jamaah mulai mengundang Zai untuk ceramah kecil di rumah-rumah. Honor memang tak seberapa, tapi cukup untuk beli beras dan sepasang baju baru buat Aisyah. Orang-orang mulai melihat bukan lagi sekadar Marbot miskin, tapi orang yang sabar, jujur dan istiqomah. Setahun berlalu, tepat di ulang tahun pernikahan mereka, Masjid Al-Huda mengadakan pengajian besar. Ustaz Karim datang, berdiri di samping dan Aisyah. Di hadapan ratusan jamaah, Ustadz Karim menatap menantunya sambil tersenyum bangga. Zai ini bukan cuma menantu saya, Dea, anak saya belajar sabar dari dia, belajar ikhlas dari dia. Siapa sangka, Marbot yang kalian hina setahun lalu, sekarang jadi guru buat anak-anak kalian. Suara jamaah terdiam. Beberapa orang tertunduk, malu. Beberapa mengusap air mata. Aisyah berdiri di samping menggenggam tangannya erat. Saat matanya menyapu orang-orang yang dulu mengejek, ia tak lagi merasa perih. Hatinya tenang. Di sisinya, Zai menatap ke langit-langit masjid. Bibirnya bergetar melafalkan syukur. Hujan kembali turun sore itu. Tapi hujan kali ini bukan membawa luka, melainkan membasuh sisa-sisa prasangka. Seolah Tuhan membisikkan bahwa di balik hinaan selalu ada hadiah bagi hati yang sabar. Dan di masjid tua itu, di bawah gemericik hujan, Aisyah dan Zai berdiri, tak lagi peduli pada bisik-bisik. Karena mereka tahu, cinta yang mereka rawat dengan sabar sudah cukup menjawab semua. Tamat.